Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Silmi Miratona dengan tiga digit NIM terakhir 016. Nah, kali ini kita akan membahas geometri transformasi lagi, tetapi materinya dilatasi. Nah, saya akan membahas teorema 9.5 dan 9.6. Oke, di 9.5 HA sama dengan MG MK itu jika G tegak lurus dengan garis K dan berpotongan dengan K di titik A. Nah, di sini terdapat dua kasus untuk membuktikannya. Yang pertama, P tidak sama dengan A dan P sama dengan A. Oke, kita akan membahas yang kasus pertama dulu. Jadi di sini P tidak sama dengan A. Nah, karena tadi diketahui G itu tegak lurus dengan K, maka dapat dibuat sebuah sumbu ortogonal, yaitu dua garis yang tegak lurus berpotongan di titik pusat, yaitu di sini tadi A. Kita gambar dulu. Andaikan ini sebuah garis yang lurus ya. Nah, ini kan bisa dibuat sebuah sumbu ortogonal. Nah, G ini pada sumbu X dan K-nya pada sumbu Y. Nah, tadi berpotongan pada titik A. 0,0 gitu ya. Oke. Selanjutnya kita akan menunjukkan bahwa HA itu akan sama dengan MG kali MK. Oke. Kita di sini mengandaikan bahwa terdapat sebuah titik yang ditransformasikan gitu ya. Kita kan cari persamaan HA itu sama dengan MG kali MK. Nah, kita andaikan P itu kan tadi ini. P tidak sama dengan A. Dan HA ini pernah dibuktikan sebelumnya. HA dari P itu akan sama dengan P double aksen. Nah, karena P tadi bisa diisi dengan gini. Nah, P double aksennya itu koordinatnya mungkin bisa juga gini kan. Nah, karena HA P itu sama dengan P double aksen, maka ini dari definisi half-turn ya. Maka A itu kan akan menjadi titik tengahnya kan. Di sini kan P. Nah, half-turn dari P ini itu kan di sini. P double aksen. Nah, A ini kan sebagai titik tengah dari P dan P double aksen. Kita tulis dulu ya. A titik tengah P double aksen. Nah, sehingga ini teorema half-turn juga dari perhitungan half-turn dapat dituliskan seperti ini kan. Nah, oke. Lalu dari sini kita bisa memperoleh X1 ditambah X itu 0 dan X1-nya itu negatif X. Lalu begitu juga dengan Y.
Y1 plus Y sama dengan 0. Y1-nya itu sama dengan min Y. Nah, ini tadi kita kan mencari ini dari P double aksen ini kan. Jadi, HA P-nya itu sama dengan koordinatnya itu min X, min Y. Nah, ini sebagai persamaan satu ya. Oke, selanjutnya kita akan membuktikan dari yang kanan, MG kali MK-nya. Oke, kita ingat-ingat ini dulu ya. Ini mau dihapus. Nah, sekarang kita mau cari yang MG kali MK-nya. Dari komposisi pencerminan itu ya. Ini MG, ini MK. Dari P. Nah, coba gambar yang tadi. Ini tadi G, tadi K. Oke. Dari definisi pencerminan, oh ya, lupa, ini A, ini B. Ini kan tidak sama dengan A. Nah, dari definisi pencerminan kan kita harusnya menghitung ini dulu kan, yang sebelah kanan dulu, MKP-nya. Kalau pencerminan kan gitu juga. Nah, dari ini kita cari ini dulu. Nah, kita transformasikan titik P ini terhadap garis K akan menjadi P aksen. Jadi kita tulis di sini P aksen. Nah, P aksen ini kan tadi koordinatnya itu X, X, Y. Nah, di sini min X, Y. Nah, bisa ditulis di sini MG-nya itu min X, Y. Nah, kita cerminkan lagi si P aksen ini terhadap garis G. Jadinya P double aksen. Ini min X, min Y. Nah, jadi hasil dari komposisi MG MK dari P itu min X, min Y. Nah, ini persamaan 2. Begitu. Nah, dari persamaan 1 dan 2 tadi, 1 kan HA apa tadi? HAP itu kan sama dengan min X, min Y. Nah, hasil dari bentar. Nah, tadi kan yang pertama gini kan. Itu min X, min Y. Ini persamaan 1. Nah, yang kedua tadi MG MK dari P itu
min X, min Y juga. Nah, dari persamaan 1 dan 2 ini didapatkan bahwa HA itu, HA dari B itu sama dengan komposisi dari MG, MK dari B. Begitu, jadi terbukti bahwa HA itu sama dengan komposisi MG, MK. Ini tadi pusatnya P gitu. Oke, lanjut ke P sama dengan A. Nah, kalau di sini agak lebih gampang ya, karena A itu sama dengan P. Jadi misalkan A-nya itu ditransformasikan akan menjadi B, begitupun sebaliknya gitu loh. Nah, berdasarkan definisi HAP itu akan sama dengan A, karena dia sama dengan, maksudnya titik yang sama gitu, berhimpit lah. Nah, ini bisa dibuat menjadi persamaan pertama. Lalu kita cari komposisi MGMK dari A. Nah, pencerminan dari A tadi itu kan hasilnya A. Coba kita gambar aja ya. Mungkin sama pakai sumbu. Nah, P-nya ini kan sama dengan A. Ini tadi K, ini G ya. Nah, pencerminan dari MKA dicerminkan terhadap garis K. Itu akan menjadi A itu sendiri kan. Kan titiknya di sini. Lalu dicerminkan terhadap sumbu itu. Jadi kan tetap di sumbu ini, di titik ini gitu. Jadi MG A. Nah, dicerminkan terhadap sumbu G juga dengan ini kan. Itu juga A. Nah, maka ini kan di sini. Ini kan hasilnya A. Ini persamaan 2. Ini juga hasilnya A. Persamaan 1, persamaan 2 ini menunjukkan bahwa HAP itu sama dengan MG, MK, A. Begitu. Jadi, dari dua kasus ini terbukti bahwa HA itu sama dengan komposisi MG, MK. Begitu. Oke, selanjutnya teorema 9.6. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa dilatasi dengan pusat P sebesar R dan dilatasi pusat B sebesar S itu merupakan dilatasi dengan pusat yang sama. Maka DP, R komposisi DP, S itu adalah sebuah dilatasi dengan pusat P dan faktor skala RS. Oke. Jadi untuk membuktikannya itu kita bisa pakai geometri. Nah, kita coba geometri ya.
Nah, di sini kita ambil sebarang titik A pada elemen V misalnya ya, di bidang V, dan ada A aksen itu sama dengan dilatasi P, R dari A, itu juga elemen dari V. Sehingga dari definisi dilatasi, arah PA aksen itu sama dengan R arah PA. Nah, kita coba yang lain. Di sini ada A double aksen. Itu sama dengan dilatasi atau transformasi dilatasi dari pusat PS dari A aksen elemen V, sehingga definisi dilatasi dan komposisi tadi yang sebelumnya arah PA double aksen itu sama dengan S kali arah PA aksen. Nah, dari langkah 2 dan 3 ini didapatkan arah PA double aksen itu kan tadi sama dengan ini, S arah PA aksen. Nah, S PA aksen ini sama dengan ini, PA aksen tadi kan R PA. Nah, kita masukkan ke PA-nya, jadi S kali R PA. Oke, selanjutnya dari perkalian komutatif didapatkan S kali R PA ini menjadi RS kali PA. Nah, setelah itu dari definisi komposisi juga bisa dituliskan seperti ini. D PR jadi bisa dikomposisikan menjadi D pusat P dengan faktor skalanya itu RS, begitu.